Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Nabda darsana fi hadzal sabah. Sekarang kita bicarakan hadis yang terakhir dalam buku ini, yaitu hadis tentang at-taqwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini diawali dengan sebuah kisah yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa di antara kebiasaan Umar adalah dia berkeliling ya di kampung-kampung di Madinah ya pada malam hari ketika masyarakat Madinah sedang tidur ya. Itu tujuannya adalah untuk memeriksa keadaan penduduk kota Madinah, kalau ada yang kelaparan, ada yang sakit, ada yang membutuhkan makanan dan sebagainya ya. Maka suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia ya berhenti di satu tempat karena kelelahan, dan dia mendengar dialog ini antara seorang perempuan ya dengan anak perempuannya, antara seorang ibu dengan anak perempuannya ya. Apa yang disuruhkan oleh ibu tersebut, dia menyuruh anaknya mencampurkan susu dengan air ya. Mereka punya susu onta atau susu kambing, kemudian ibu ini suruh anaknya campurkan susu ini dengan air supaya lebih banyak ya, supaya lebih banyak dan bisa dijual dengan bisa dijual dan dapat keuntungan yang lebih banyak ya. Tapi kata anak perempuannya ini sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang hal itu, karena tidak boleh ya orang menjual susu kemudian campurkan dengan air, itu namanya menipu kan. Kata putrinya ini, sesungguhnya Umar telah melarang hal tersebut. Kata ibunya, Umar enggak lihat, Umar tidak melihat, Umar di rumahnya ya, Umar di rumahnya. Dia tidak menyadari dan dia tidak tahu kalau Umar ya dekat dari rumah mereka yang dan mendengar pembicaraan mereka. Kata anak perempuannya apa? Ya, kalaupun Umar tidak mendengar, sesungguhnya Rabbnya Umar mendengar apa yang kita bicarakan ya. Dan itulah salah satu makna ketakwaan, yaitu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa dimanapun, ketika dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang ya. Itulah diantara makna ketakwaan, itu selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, memantau, sehingga dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu makna dari ketakwaan. Sebagaimana dalam hadis ini yang kita pelajari, kata Rasulullah SAW ya, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Bukan hanya di saat ada orang lain ya, tapi di saat juga tidak ada orang lain, dan itu yang lebih berat ya, bertakwa kepada Allah SWT di saat tidak ada orang yang melihat ya. Nah, itu kisah untuk mengawali pelajaran ini ya. Kemudian kita baca teks hadisnya ya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku. Apa sabda beliau? Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Tamhuha, ya, perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda ya, ittaqillaha haitsu ma kunt, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanah ya, yaitu apa? Dan iringilah perbuatan buruk dengan melakukan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada semua manusia. Nah, ini hadis yang luar biasa ya. Hadis yang luar biasa yang memberikan tuntunan bagi seorang muslim di dalam interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya sendiri dan dengan manusia. Dalam kehidupan kita ini, kita selalu ya berhubungan dengan tiga ya. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berhubungan dengan diri kita sendiri, dan yang ketiga berhubungan dengan segenap manusia. Hadis ini memberikan tuntunan kepada kita dalam berhubungan dengan tiga hal tersebut, dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan dengan orang lain. Terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bilang apa?
ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini yang pertama ya, terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya terbebas dari kemurkaan Allah, dari azab Allah. Nah, itu makna takwa. Takwa artinya apa? Yaitu mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan kita bertauhid. Allah perintahkan kita mendirikan salat, berpuasa, berhaji, berbakti kepada kedua orang tua, berjihad jalannya dengan ikhlas, ya, berkata yang baik, jujur, sabar dan sebagainya. Ya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muhasabatun nafs, senantiasa mengoreksi diri dan sebagainya dari berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya perintah agar memakan makanan yang baik, ya. Nah, semua yang Allah perintahkan kita kerjakan. Itu bagian dari takwa. Yang kedua, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita melakukan kesyirikan, Allah larang kita melakukan bidah, Allah larang kita mencuri, ya, Allah larang kita minum khamar, Allah larang kita, ya, berbuat zalim dan sebagainya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di sini fattaqwa huwa fi'lu ma amarallahu bihi, ya, wa tarku ma nahallahu anhu. Takwa itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena perintah Rasulullah enggak akan berlawanan dengan perintah Allah, ya kan? Nah, perintah Rasulullah itu bisa jadi dia memperinci perintah Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang umum atau mengkaitkan yang mutlak. Ya, begitu juga larangan Rasulullah SAW. Tidak ada yang bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya. Yang ada Rasulullah memperjelas atau mempertegas larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu apa? Mengerjakan apa yang Allah perintah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mengerjakan semua yang diperintah oleh Rasulullah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, takwa itu adalah kalimat yang lengkap, ya, disebut dengan kalimah jami'ah, kalimat yang lengkap karena dia mencakup melaksanakan semua yang Allah perintah dan juga menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Melaksanakan semua yang diperintah oleh Rasulullah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan Allah SWT jelaskan bahwa perintah bertakwa itu bukan hanya kepada umat ini, bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada umat-umat yang dahulu. Umat-umat yang dahulu sebelum kita, kan, sebelum Nabi Muhammad ada Rasul-Rasul yang Allah utus, kan, kepada masing-masing umatnya, dan mereka diperintahkan untuk bertakwa oleh Allah Taala. Kata Allah, wa laqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sesungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Yang diberikan kitab sebelum kita, misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, yaitu orang-orang yang diberikan kitab sebelum kita umat Islam, ya. Dan juga Allah nyatakan wa iyyakum, Allah juga, ya, telah wasiatkan kepada kalian, yaitu kepada kita umat Islam. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mengerjakan segala yang Allah perintah, mengerjakan segala yang diperintah oleh Rasulullah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah untuk bertakwa sebagaimana dalam hadis ini, perintah Rasulullah agar bertakwa, Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar, itu bukan hanya kepada Abu Dzar, bukan hanya juga kepada umat ini, bahkan umat-umat yang dahulu, ya, yang telah diutus Rasul di tengah mereka. Kata Allah apa? Walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada umat yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu umat Islam, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita harus menyadari bahwa semua yang Allah perintahkan itu baik bagi kita, ya. Dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu juga adalah buruk bagi kita. Itu harus tertanam dalam diri kita. Enggak mungkin Allah perintahkan yang buruk, ya kan? Dan mungkin juga Allah SWT melarang sesuatu kecuali ada keburukan dalamnya. Pasti semua perintah itu baik, ya kan? Allah perintahkan kita bersuci, berwudu, mandi janabah, Allah perintahkan kita berpuasa, Allah perintahkan kita jihad, Allah perintahkan komunitas menutup aurat, menjaga lisan dan sebagainya. Pasti di baliknya terdapat kebaikan, ya kan? Jangan sampai
Ada yang berpikir kok Allah ya banyak sekali perintahnya. Perintah Allah itu baik bagi kita. Begitu juga larangannya. Allah larang makan riba. Pasti ada mudaratnya ya kan? Allah larang ya pergaulan bebas. Ada mudaratnya. Allah larang campur baur laki-laki dengan perempuan, ikhtilat. Ada mudaratnya. Allah larang khalwah, ya berduaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ada mudaratnya. Semua yang Allah perintahkan baik, semua yang dilarang oleh Allah buruk. Semua yang diperintahkan Rasulullah baik, semua yang dilarang oleh Rasulullah pasti ada buruknya, ya. Nah, sehingga kita ya, ringan untuk mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dan ringan untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya. Dan bertakwa ini tidak hanya di depan orang, tidak hanya di depan orang. Mudah meninggalkan dosa kalau di depan orang, karena kita punya rasa malu, ya kan. Yang lebih berat adalah meninggalkan dosa di saat tidak ada orang, ya kan. Makanya kata Rasulullah kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ya, di rumahmu, di kantormu, di jalan, ya kan. Orang kalau bertakwa kepada Allah di rumah, dia enggak akan menzalimi istrinya, karena Allah perintahkan berbuat baik kepada istri dan anak, ya kan. Orang kalau bertakwa kepada Allah, dia enggak akan riak ketika dia salat, karena Allah melihat semua isi hatinya. Dia enggak akan buang sampah kalau di jalan, ya, lagi kendaraan dia buang sampah seenaknya, karena dia yakin Allah melihatnya, ya kan. Nah, jadi bertakwa kepada Allah dimanapun, ya, ketika ada orang lain. Karena ada orang ketika dengan orang-orang baik dia bertakwa, ya. Ketika dia sendirian dia langgar, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di negerinya, negeri Muslim, dia sholat, dia puasa, dia pakai pakaian Muslim. Tapi ketika pergi ke negara-negara kafir yang di situ maksiat dibiarkan bebas, ya, mereka maksiat di tempat itu, saya bebas-bebasnya. Nah, ini bukan takwa yang sebenarnya. Karena bertakwa yang sebenarnya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, ya, bertakwalah kepada Allah SWT dimanapun kamu berada, ketika sendiri, ketika bersama, di negeri kita, di negeri orang, ya, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika dilihat orang bertakwa, nggak mau bermaksiat, ketika sendiri, ya, bermaksiat sebanyak-banyaknya. Ini bukan orang yang bertakwa, ya. Nah, inilah pesan yang pertama dalam hadis ini, ya, ya, terkait dengan hubungan dengan Allah SWT. Itu apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ingat bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau kita menyembunyikan maksiat, orang enggak lihat, ya, jangan dikira Allah enggak lihat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Enggak ada, ya. Kalau kita bermaksiat, jangan sangka walaupun di tempat yang sangat gelap, yang tertutup, enggak ada orang di situ, apakah Allah enggak lihat? Allah Maha melihat, ya. Kan Allah punya sifat apa? Sami'un, basirun, khabirun, latifun, ya kan? Yang semuanya menunjukkan bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha detil pengetahuannya, Maha rinci pengetahuannya, ya. Kalau dari manusia kita bisa sembunyi, tapi dari Allah tidak, ya. Kata Allah, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa sembunyi dari manusia, ya, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah SWT. Cobalah kalau ada suatu tempat di situ banyak CCTV dipasang di setiap sudut, orang apa berani enggak melanggar aturan di tempat tersebut? Berani enggak berbuat jahat, berbuat kriminal? Enggak kan? Nah, ini pemantauan dari manusia aja, manusia menahan dirinya dari membuat pelanggaran. Bagaimana dengan, ya, sikap kita kepada Allah SWT? Allah itu Maha melihat, Allah Maha melihat, ya. Nah, kalau kita sudah sadari Allah Maha melihat, maka, ya, kita harus menghentikan segala bentuk maksiat, ya. Nah, kemudian yang kedua dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Wa'atbi sayyi'atal hasanah", yaitu lakukanlah perbuatan yang baik, ya, setelah melakukan perbuatan yang buruk, ya. Manusia cenderung melakukan dosa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Enggak ada yang bersih, ya, 100% tanpa celah, tanpa dosa, enggak ada. Pasti ada aja dosanya, ya. Pasti ada aja dosanya, ya. Nah, kalau kita terjatuh ke dalam dosa, maka dosa itu harus dihapus. Dengan apa? Dengan bertaubat dan melakukan kebaikan setelah
melakukan dosa. Makanya kata Rasulullah, wa'ad bi sayyi'atal hasanah, ya, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan keburukan tersebut, ya. Kalau ada perbuatan buruk yang kita lakukan, maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan taubat itu adalah wazifatul umri. Taubat itu adalah tugas panjang hidup. At-taubatu wazifatul umri. Taubat itu adalah tugas panjang hidup, karena selalu kita berbuat salah, ya kan? Karena selalu ada kesalahan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan terhadap diri kita dengan melakukan maksiat, melakukan dosa, ya kan? Atau terhadap orang lain dengan berbagai macam bentuk kesalahan yang semuanya dosa. Nah, maka harus, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita. Kalau diperhatikan Quran tidak hanya menyuruh orang kafir untuk bertobat, ya. Orang kafir disuruh untuk bertobat, munafik juga disuruh bertobat, orang beriman sendiri disuruh untuk bertobat, ya kan? Orang beriman sendiri disuruh untuk bertobat. Karena tidak ada yang selamat dari dosa. Ya, dalam diri kita itu ada dorongan untuk berbuat baik, ada juga dorongan untuk berbuat buruk. Terkadang manusia kalah dengan hawa nafsunya sendiri sehingga dia berbuat buruk, ya. Makanya dia harus hapuskan dosa tersebut. Kata Rasulullah, wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha, ya. Ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang berjumpa dengan seorang perempuan, ya, di jalan. Lalu dia berbicara, kemudian, ya, dia mencium wanita tersebut yang enggak halal baginya. Kemudian dia menyesal karena telah melakukan dosa. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan menyatakan bahwa dia telah melakukan dosa, ya. Kemudian dia salat bersama Rasulullah SAW, ya. Kemudian setelah dia salat, turun kepada Rasulullah SAW wahyu Allah SWT, yaitu apa? Waqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Ya, tegakkanlah oleh kamu salat pada dua ujung siang, yaitu di pagi hari dan juga di malam hari, kan? Dan juga mendekat malam. Ya, mendekati malam, salat apa? Salat maghrib dan salat isya, ya. Kemudian kata Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Kalau orang melakukan perbuatan buruk, menghapusnya adalah dengan berbuat baik setelahnya. Di antara yang perbuatan baik yang terbaik setelah melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tegakkanlah salat di dua ujung siang. Apa ujung siang? Yaitu salat, ya, subuh. Kemudian salat zuhur juga termasuk kan siang hari, kan? Kemudian salat asar, itu kan ujung siang, ya, penghujung siang. Kemudian salat malam. Salat malam apa? Salat malam adalah salat maghrib dan salat isya. Kalau orang mengatakan enggak ada tentang salat 5 waktu dalam Quran, keliru. Dalam Quran juga disebut tentang salat 5 waktu. Yaitu apa? Waqimus shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail. Tegakkanlah salat di kedua ujung siang. Kedua ujung siang berarti awalnya dan akhirnya, kan? Awalnya apa? Salat subuh dan salat zuhur, akhirnya salat asar. Kemudian kata Allah, wazulafa minal lail, dan juga mendekati malam. Apa salat mendekati malam? Salat maghrib dan salat isya, ya. Jadi salat 5 waktu itu ada disebutkan dalam Quran, enggak, ya, bukan enggak ada. Kemudian kata Allah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk, ya. Makanya kalau kita berdosa, maka jangan ditunda-tunda taubatnya. Kata Luqman, ya bunayya badir bitaubah fa innal mauta ya'tika baghtah, ya. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, ya, segeralah kamu bertaubat karena kematian datang secara tiba-tiba, ya kan? Nah, inilah wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW, ya, yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Kalau yang pertama tadi taqillah isma kunta, berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Yang kedua wa'at bi sayyi'ah al-hasanah, berkaitan dengan diri kita sendiri, ya. Kalau berdosa, sekarang bertobat kepada Allah SWT. Sebanyak apapun dosa, ya. Orang musyrik aja kalau bertobat Allah terima taubatnya, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, jika terjatuh ke dalam dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ya, berakhlak baiklah kepada manusia, ya, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Berinteraksilah dengan baik kepada manusia. Kepada manusia siapa? Semuanya.
yang dekat dengan kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, ya guru-guru kita, orang yang sekampung dengan kita, sesama muslim, ya kan, siapapun yang kita ketemui. Makanya Rasulullah bilang apa? Wa khaliqin nas, berakhlak baiklah kepada semua manusia. Ya. Rasulullah enggak sebutkan kepada orang tertentu saja, tapi kepada semua manusia, ya. Kalau kita berakhlak baik kepada orang, yang musuh bisa jadi teman yang dekat. Ya, yang musuh sekalipun musuh berat bisa jadi teman yang dekat. Kalau kita baik kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah banyak musuh-musuhnya jadi temannya kan. Umar bin Khattab sebelum Islam musuh beratnya Rasulullah SAW, ya kan. Tapi karena akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW, akhirnya dia tertarik masuk Islam. Ya, orang-orang yang datang ke negeri kita ini dari kaum muslimin, dari Yaman, dari mana ya zaman dahulu menyebarkan Islam di sini, apa yang menarik bagi orang-orang yang ada di sini zaman dulu? Adalah akhlak para ya orang-orang muslim tersebut. Akhlaknya akhlak yang mulia sehingga menarik hati mereka untuk masuk Islam, ya. Nah, jadi ketika kita berinteraksi dengan orang, maka berakhlak baiklah kepada manusia. Berakhlak baik itu apa? Memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, menahan diri dari mengganggu mereka, ya. Bazlun nada wa kaful aza, ya. Nah, yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ya, ketemu sama orang tersenyum, ya kan, ngasih salam, bertegur sapa, ya kan. Kemudian menjaga ucapan, ya, menjaga ucapan, tidak sombong, tawadhu kepada manusia, ya, tidak curang kepada mereka dan sebagainya, ya, dari berbagai macam akhlak yang baik. Nah, itu akan menyebabkan orang tertarik kepada kita. Banyak orang-orang di luar sana, di Eropa, di mana-mana masuk Islam itu karena akhlak baiknya seorang muslim, ya, karena akhlak baiknya seorang muslim, ya. Dan Nabi SAW juga demikian, ya, beliau banyak orang yang masuk Islam karena akhlak baiknya Rasulullah SAW, ya. Berakhlak baik itu apa? Yaitu dengan sikap yang baik, dengan ucapan yang baik, muka yang ceria, muka yang bukan cemburut. Kalau kita cemberut aja ke semua orang, yang nggak pernah senyum, ya lama-lama orang menjauh kan. Nggak ada yang senang. Kalau ucapan kita nggak bisa dijaga, semua orang yang ngomong sama kita pasti tersinggung. Lama-lama kita dijauhi oleh orang, ya kan. Makanya, ya kan, muka ceria, ucapan juga dijaga. Jangan bilang saya dari sononya begini, saya kalau ngomong memang ceplas-ceplos. Ya jangan begitulah, ya kan. Kita ini diperintahkan untuk berucap dengan ucapan yang baik. Kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkan ucapan yang baik kepada semua manusia, ya kan. Jangan disuruh orang memaklumi suruh orang menerima ucapan kita. Enggak semua orang bisa menerima ucapan kita yang buruk. Siapa yang terima? Orang yang ngomong, saya ini kalau ngomong ceplas-ceplos, dia sendiri kalau orang ngomong ceplas-ceplos kok dia enggak terima, ya kan. Dia ngomong seenaknya, tapi kalau orang lain ngomong seenaknya ke dia juga enggak terima. Enggak terima, ya kan. Makanya ngomong yang baik, ya. Kalau dalam Quran Allah perintahkan apa? Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Nah, akhlak yang baik ini bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan, ya. Bisa berupa ucapan, perkataan yang baik kepada siapa saja, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada guru kita, ucapan yang baik, ya. Begitu juga perbuatan yang baik, suka menolong, suka membantu, ya kan. Suka ringan tangannya membantu orang lain, ya. Kemudian bersikap yang adil kepada orang lain, bersahabat dan berbagai macam akhlak yang baik yang dianjurkan oleh agama kita, ya. Nah, ini hadis ini menjelaskan, ya, 3 aturan bagi kita dalam interaksi kita. Karena dalam kehidupan kita nggak bisa terlepas dari 3 ini, ya. Berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan diri sendiri, dan berhubungan dengan sesama. Berhubungan dengan Allah, apa tadi? Bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Berhubungan dengan diri sendiri, yaitu bertaubat kalau terjatuh ke dalam dosa. Berhubungan dengan orang lain, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik, yang berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat pelajaran dari hadis ini. Sebelumnya ada biografi perawi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dari Yaman, ya, dari Bani Ghifar, ya. Jadi dia dari Bani Ghifar, maka disebut dengan Ghifari. Ghifar itu salah satu suku Arab, ya, dari Yaman, ya.
Abu Dzar bukan nama tapi kunyah. Tahu kunyah kan? Kunyah itu yang diawali oleh Abu dan Ummu. Abu Dzar ya. Nah, Abu Abdullah, Abu Muhammad, seterusnya. Ummu Muhammad itu namanya kunyah ya. Nah, kunyahnya adalah Abu Dzar dan nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubay Al-Ghifari dari Bani Ghifar ya. Radhiyallahu taala anhu. Setiap kali nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada kaum mukminin yang membaiatmu di bawah sebuah pohon ya. Nama panggilannya siapa? Abu Dzar. Nama panggilannya Abu Dzar ya. Abu Dzar bukan nama, ingat ya. Abu Dzar itu kunyah. Namanya siapa tadi? Jundub ya. Namanya adalah Jundub. Tapi panggilannya Abu Dzar. Kemudian sejarah dia masuk Islam dan keutamaannya. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Jadi Abu Dzar ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dia di kampungnya di Yaman, dia dengar ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah, ya. Maka ya dia mengirim saudaranya ke Makkah. Kemudian saudaranya ini cari tahu tentang Rasulullah SAW. Kemudian saudaranya pulang dan memberitahu dia bahwa ada seorang Rasul atau yang mengaku Rasul di Makkah, itu Muhammad SAW, yang mengajak untuk bertauhid. Tapi Abu Dzar belum puas dengan berita dari saudaranya, dia berangkat sendiri ke Makkah, ya, dan mencari tahu tentang Rasulullah SAW, ya. Nah, dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang kelima masuk Islam. Jadi awal-awal Rasulullah berdakwah, ya, di antara yang masuk Islam siapa? Abu Dzar. Ya, ada kisah masuk Islamnya ya, panjang. Kemudian di antara keutamanya, dia adalah orang yang pertama mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang pertama mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ucapan salam tahu kan? Assalamualaikum. Itu yang pertama kali mengucapkan seperti itu kepada Rasulullah adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia orang yang dermawan, ya, zuhud, ya, dan tidak sedih karena sedikit banyaknya harta. Sedikit atau banyaknya harta, dia tidak bersedih ya. Kalau kita berkurang hartanya sedih kan? Dan begitulah pada umumnya manusia. Dan ketika wafat tidak ada sesuatu untuk mengkafaninya, karena dia berpandangan semua harta yang lebih dari kebutuhan pokok itu harus disedekahkan. Semua harta yang lebih dari kebutuhan pokok hari itu harus disedekahkan ya. Sehingga ketika dia meninggal tidak ada kain untuk mengkafaninya. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Dzar, tidak ada seorang laki-laki pun yang berada di hamparan bumi dan di bawah naungan langit yang lebih jujur perkataannya melebihi Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini adalah sahabat yang sangat jujur. Kata Rasulullah, di bawah kolong langit, di atas muka bumi, enggak ada yang lebih jujur daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan demikianlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim. Sebagaimana dikatakan, ma kunna nakzib wala nadri mal kazib. Sahabat mengatakan kami enggak pernah bohong dan bahkan kami tidak tahu apa itu bohong. Ya. Baik. Kemudian wafatnya di mana? Dia wafat di Rabzah. Rabzah ya. Yaitu sebuah negeri yang jaraknya 70 kilo dari Madinah dan wafat pada tahun 32 Hijriah. Ini biografi singkat perawi hadis ini ya. Jadi dia mendengar dari Rasulullah SAW hadis ini. Kemudian apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini mengumpulkan 3 macam hak, yaitu hak Allah pada saat Nabi SAW bertakwalah kepada Allah, hak diri sendiri yaitu apa? Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kemudian hak orang lain yaitu berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya kan? Nah, ini kunci hidup bahagia. Yaitu apa? Bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut, dan berakhlak baiklah dengan sesama manusia. Kalau 3 ini dijalankan ini, bahagia hidup manusia. Kenapa banyak orang enggak bahagia? Kenapa banyak orang enggak bahagia dalam hidupnya? Ya, apa karena kurang harta? Enggak juga. Banyak juga orang yang banyak hartanya tapi enggak bahagia. Pasti ada salah satu dari 3 ini yang enggak dikerjakan. Bahkan 3-3-nya enggak dikerjakan. Dia dosa, dia enggak tobat, ya kan? Lama-lama dosanya numpuk. Dia tidak tunaikan hak Allah SWT. Enggak sholat, puasa, enggak nutup aurat, makan yang haram dan seterusnya. Kemudian apa? Sama orang dia jahat misalnya. Bahagia enggak hidupnya? Musuhnya dari mana-mana. Enggak bahagia. Ya, dikatakan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. 1 musuh aja terlalu banyak rasanya. Maka jangan bermusuhan dengan orang. Ya kan?
Hidup itu apa? Damai-damai aja. Ya. Hadis ini menyatukan atau mengumpulkan 3 hak yang harus kita penuhi. Hak Allah, hak diri sendiri, dan juga hak orang lain. Kalau ketiganya dipenuhi, bahagia hidup manusia. Bahagia hidup manusia, ya. Enggak perlu dia datang ke psikiater, enggak perlu dia datang ke ahli kejiwaan, enggak perlu. Ya. Penuhi hak Allah, penuhi hak diri sendiri dengan bertobat setelah bermaksiat. Juga berakhlak baik kepada sama manusia. Ya. Berakhlak baik itu bukan juga berarti harus memberi kepada siapa saja yang bertemu sama kita, harus kasih uang, enggak. Muka aja kalau kita senyum, itu udah akhlak yang baik, ya kan? Bertemu teman, bertemu saudara, bertemu karib kerabat, ya senyum sama orang, ya. Peduli sama orang, ya, itu juga udah akhlak yang baik. Enggak berarti akhlak yang baik itu harus selalu memberi, ya enggak juga, ya kan? Karena kita enggak punya juga, apa yang mau diberi? Kalau kita enggak punya uang kan masih bisa sedekah dalam bentuk yang lain, ya kan? Nah, katanya kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, ya. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Nah, kalau kita kenal orang terus kita cemberut kepada dia, pasti dia mungkin dia sedih, mungkin dia bertanya-tanya 1000 pertanyaan dalam dirinya, ya kan? Kemudian pelajaran yang kedua dari sini, pentingnya takwa yang merupakan perkara yang penting bagi manusia. Takwa itu penting bagi manusia, ya. Sehingga Nabi SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu dalam segala keadaan, dalam segala waktu, bertakwa kepada Allah SWT, ya. Bahwa takwa itu penting. Bertakwa itu penting, ya. Makanya setiap hari selalu diingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat juga diingatkan oleh khatib-khatib di masjid agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi SAW, semuanya yang mengingatkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Dan manfaatnya luar biasa. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar dari segala kesulitannya. Ya. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya yang sulit jadi mudah kalau orang bertakwa kepada Allah SWT, ya. Kemudian takwa kepada Allah tidak terikat dengan waktu. Ya. Jangan waktu tua aja takwanya. Waktu muda juga bertakwa. Karena ada orang berpikir, masih muda, ajar aja segala macam maksiat, ya. Ya. Nanti kalau udah tua baru taubat, ya belum tentu tua, ya kan? Mana tahu, banyak juga kok yang muda mati, ya kan? Ada juga yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika enggak ada orang, ya. Enggak ada orang dia libat semuanya. Ketika ada orang dia seperti orang bertakwa, pakai baju yang bagus, pakai serban kepalanya, ucapannya difasih-fasihkan. Padahal kalau enggak ada dia semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal takwa itu tidak terikat dengan waktu, kapan saja, baik ketika muda maupun ketika tua, ketika senang, ketika susah, tidak terikat dengan tempat, ya, dan keadaan. Karena seorang mukmin hidup dalam seluruh waktunya, seluruh tempatnya, dan pada saat tersembunyi maupun terang-terangan, ya, ya. Karena lafaz haitsu ma kunta mencakup seluruhnya, ya. Karena seorang mukmin hidup dalam seluruh waktunya, seluruh tempatnya, pada saat tersembunyi, ya, karena dilihat oleh Allah SWT, ya. Maka jangan bertakwa hanya ketika ketika dilihat oleh orang, ya. Ketika diawasi, bertakwa dia, baik dia. Ketika enggak ada yang mengawasi, langsung melakukan maksiat dia. Jangan. Takwa itu adalah di seluruh tempat, di seluruh waktu, ya, ada atau tidak ada orang, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kalau diajak sholat bersama teman-temannya, sholat dia. Di rumahnya ketika dia sendiri enggak sholat lagi. Ya kan? Enggak sholat lagi. Ya. Kemudian perhatian syariat agar setiap orang memiliki benteng dan pembatas dalam dirinya yang bisa mencegahnya dari perbuatan haram, yaitu takwa kepada Allah. Ya, di antara bentuk ujian bagi manusia adalah mudahnya dia melakukan maksiat. Sedikit aja godaan langsung terbawa. Ini godaan maksiat, ya. Dan itu adalah ujian bagi manusia. Ya, enggak ada pertahanannya sama sekali. Sedikit aja ya diajak langsung ikut. Ya. Padahal seharusnya dalam diri kita itu ada pertahanan, ya, yaitu takwa kepada Allah SWT. Mau melakukan ini, enggak, Allah mau melihat, ya. Mau melakukan korupsi, Allah mau melihat. Mau mencuri, Allah mau melihat.
Ya, mau melihat gambar-gambar yang enggak senonoh, Allah Maha melihat. Kalau demikian, ada pertahanan dalam dirinya sehingga dia terjauh dari berbagai macam maksiat. Kemudian penjelasan rahmat Allah SWT, penjelasan mengenai rahmat Allah SWT kepada hambanya. Hal tersebut dengan membuka pintu-pintu yang bisa menghapus keburukan. Allah tu Maha menerima taubat. Ya, Allah Maha menerima taubat. Ya. Makanya Allah SWT perintahkan kita bertaubat. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu rahmatnya maha besar, rahmatnya sangat luas, ya kan? Sehingga ketika orang bermaksiat, ya, dia harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Ya. Siapapun ya, yang berdosa, dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ditumpuk-tumpuk dosanya sehingga susah bertobat. Ya, jangan dianggap dosanya besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, sebesar apapun, baik itu dosa syirik, dosa bid'ah, dosa kufur. Yang kafir aja disuruh masuk Islam, tobatnya orang kafir kan dengan masuk Islam, ya kan? Apalagi kita yang sudah Muslim. Kemudian keutamaan melakukan kebaikan dan amal soleh yang dapat mengangkat derajat dan menghapus kesalahan. Ya, lakukan amal soleh. Setiap kali amal soleh kita lakukan, derajat kita makin naik, pahala makin banyak, dan dosa makin dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dorongan untuk melawan hawa nafsu, sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan buruk hendaknya dia mengiringinya dengan kebaikan. Kan manusia ada hawa nafsunya, ya, ada setan, ada hawa nafsu yang mendorong dia untuk berbuat maksiat. Ya. Nah, setelah terjatuh dalam maksiat, maka dia hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kalau terulang, taubat lagi. Ya, walaupun dalam sehari terulang dosa itu 100 kali, dia tetap wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Berkeinginan kuat dan tidak mudah menyerah. Nah, jangan sampai orang putus asa. Dia banyak dosanya, oh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampuni lagi nih dosa saya, udah terlalu banyak. Nah, itu ya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berdosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah mereka putus asa dari rahmat Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa kalau taubat, ya. Jadi jangan sampai orang, dosa saya sudah terlalu banyak, enggak mungkin diampuni lagi oleh Allah SWT, sehingga dia putus asa, enggak mau taubat lagi. Akhirnya dia mati dalam keadaan putus asa dari rahmat Allah SWT. Dan putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Al-qunutu min rahmatillah. Ya, sebagaimana merasa aman dari tipu makar Allah itu juga dosa besar. Ya, al-amnu min makrillah juga dosa besar, ya. Kemudian ketakwaan seorang hamba bukan berarti ia tidak terjatuh ke dalam dosa. Ya, bukan berarti orang mukmin suci, ya. Enggak ada orang mukmin suci dari dosa, pasti melakukan dosa. Hanya Rasulullah yang maksum. Hanya Rasulullah yang maksum yang terjaga dari dosa. Kita ini tahulah dosa kita masing-masing, ya. Enggak ada yang bisa mengatakan, oh saya mah orang baik, ya. Enggak ada dosanya sama sekali. Bisa enggak kita katakan begitu? Enggak bisa, ya. Pasti aja dosanya. Ya, kurang maksimal ibadahnya pada Allah SWT, banyak yang dia langgar dan seterusnya. Hadis ini menanamkan dalam diri seorang muslim untuk takut dan raja, ya, di dalam ketakwaan terhadap bimbingan untuk memiliki rasa takut dan bertobat. Hadis ini mengajarkan kepada kita dua sifat, ya, yaitu apa? Al-khaufu war raja. Al-khaufu war raja, ya. Al-khaufu itu ketika kita berada di suatu tempat, enggak ada orang lain di situ, diri kita ingin bermaksiat, ya, maka ada rasa takut dalam diri kita, ya. Kemudian raja, ketika kita jatuh dalam maksiat, bertobat kepada Allah, ada harapan. Raja artinya harapan, ada harapan untuk diampuni oleh Allah dosa tersebut, ya kan? Jadi orang di suatu tempat gak ada orang lain, di kamarnya dia sendiri, dia buka HP, di situ banyak scroll ya, video-video yang gak baik, ya. Kalau dia ada rasa takutnya, dia bertakwa kepada Allah, dia terhenti, dia menghentikan, ya. Itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau dia pun benar akhirnya terjatuh juga, dia bertobat kepada Allah, dia punya harapan agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, sehingga hadis ini mengajarkan dua sifat mulia bagi kita, yaitu apa? Al-khauf war raja, ya. Yaitu rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut mencegah kita dari maksiat, rasa roja, yaitu sifat roja, berharap, yaitu ketika akhirnya orang terjatuh juga ke dalam dosa,
Dia bertaubat dan dia punya harapan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Akhlak yang baik adalah bagian yang ketakwaan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Akhlak yang baik itu bagian dari takwa. Jangan sampai orang baik ibadahnya kepada Allah, tapi muamalahnya kepada manusia, masya Allah, ya, buruk semuanya, kepada saudaranya, kepada ibu bapaknya, kepada tetangganya, kepada istrinya. Tapi dia bilang saya ini ahli ibadah, ahli takwa kepada Allah SWT. Enggak begitu. Semakin baik ibadah seseorang kepada Allah SWT, mestinya akhlaknya juga semakin baik, ya kan? Karena banyak orang seperti itu, ya. Banyak orang seperti itu. Ada orang yang ya mungkin hartanya lebih banyak, ya kan? Sama orang yang satu pengajian sama dia ini nggak bisa akrab, nggak bisa akrab. Dia gaulnya sama orang-orang kaya aja. Kalau orang miskin dekat ke dia itu sangkanya ini orang miskin ini mau minjam uang saya. Jadi jaga jarak terus dia sama orang yang susah, ya. Belum tentu juga, ya kan? Apakah setiap orang yang dekat sama orang kaya itu pengen dikasih uang? Enggak juga. Mungkin dia hanya sekedar mau menampakkan hak seorang muslim, ya, mengasih salam dan seterusnya. Jangan sampai orang berpikiran yang penting dengan Allah hubungan saya baik, dengan manusia enggak peduli. Enggak juga. Rasulullah SAW baik kepada semua manusia dan dia adalah orang yang paling, ya, bertakwa kepada Allah SWT, ya kan? Jangan sampai, ya, berpikiran berprinsip hubungan saya dengan Allah baik, dengan manusia terserah. Enggak, ya. Seorang mukmin itu adalah orang baik kepada siapa saja, ya. Ada orang yang ahli ibadah tapi tetangganya kelaparan, dia enggak mau bantu, coba. Ke Makkah tidak sebentar. Umrah, haji, ya kan? Dah sampai hafal dia jalan di Makkah itu. Saking seringnya dia pergi umrah, tapi tetangganya kelaparan, anaknya sakit, ya kan? Berbulan-bulan dia enggak obati, ya. Ada orang yang berlomba-lomba bangun masjid luar biasa besarnya, di mana-mana ada proyeknya untuk bangun masjid, tapi di kampungnya sendiri, ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang pengangguran, enggak pernah dibantu. Dia ingin namanya terpampang di batu peresmian masjid itu. Ini masjid ini dibangun oleh si fulan, ya. Dia rindu dengan Makkah, silakan, ya kan, tapi kan masih bisa bantu yang lain. Dan amal kebaikan itu kan enggak satu bentuk, kan? Macam-macam bentuknya. Dia bisa umrah, dia juga bisa bantu orang lain, ya. Jangan sampai berpikiran bahwa yang penting hubungan saya dengan Allah baik, dengan manusia terserah. Enggak, ya kan? Kalau semua orang sekitar kita enggak ada yang semuanya merasa tersakiti oleh kata-kata, itu menandakan dia enggak baik, ya. Karena orang muslim yang sebenarnya baik kepada Allah, baik dalam ibadahnya kepada Allah dan baik juga kepada sesama manusia, ya. Kemudian bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik, tidak sekadar berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, ya. Sehingga Nabi SAW tidak membatasinya, tapi beliau menjadikannya umum. Saya bersabda, pergaulah manusia. Maksudnya seluruh manusia, baik yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk, ya. Ya, berbuat baik ini ada lagi tingkatnya lebih tinggi. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, oke. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya. Itu lebih tinggi, ya. Dia jahat kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, ya. Ini lebih luar biasa, ya. Oke. Memaafkan misalnya. Kalau dia udah salah kepada kita, ya kan? Dia gibahin kita, tapi kita masih bisa ngasih dia sedikit bantuan misalnya. Itu luar biasa. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Keluarga misalnya, ada juga keluarga yang suka gibahin keluarganya sendiri. Ada. Dia gibahin ke orang lain, keluarga sendiri, ya kan? Dan terdengar beritanya sampai kepada kita, keluarga kita sendiri gibahin, gitu. Menyebut kejelekan-kejelekan kita kepada orang lain. Nah, ada level terbaik dari perbuatan baik, yaitu apa? Tetap berbuat baik kepada dia, walaupun dia sudah berbuat jahat kepada kita, ya. Itu level perbuatan baik yang lebih tinggi, ya. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar muamalah kita dengan Allah baik, yaitu menunaikan hak Allah SWT, menjauhi larangannya. Kemudian juga berkaitan dengan diri sendiri, yaitu apa? Bertaubat ketika bermaksiat dan ketika berakhlak baik kepada sesama manusia, kepada siapapun, ya. Jangan sampai orang hanya baik kepada satu kelompok orang, tidak kepada yang lain. Enggak boleh, ya. Ada orang yang hanya bergaul dengan orang-orang kaya, sama orang miskin enggak mau. Enggak boleh seperti itu,
Nabi SAW saja, itu orang-orang kafir Quraisy berjanji kepada Nabi, itu sahabat-sahabat engkau yang miskin-miskin, yang dulu jadi budak kami, usir dulu dari masjid, nanti kami beriman. Ya kan? Nabi terima enggak? Enggak kan? Ya. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Kahfi ya. Nah, enggak boleh membeda-bedakan dalam bergaul, enggak boleh. Ada orang tuh yang maunya berteman sama orang kaya aja. Mau orang miskin enggak mau, ya. Nah, ini akhlak yang tidak baik juga ya. Berteman dengan siapa saja. Rasulullah SAW itu, sahabat itu apa semua orang kaya? Enggak kan? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang Arab, ada yang non Arab, ada yang wajahnya bagus, ada yang wajahnya jelek, ya. Dan semuanya, ada yang dari dekat, ada yang orang jauh, karena bukan hanya semua orang Makkah sahabat Rasulullah, ya kan? Ada yang orang Arab dan bukan. Rasulullah bergaul dengan baik dengan mereka. Kenapa itu enggak jadi contoh ya bagi kita ya? Jadi, ini penjelasannya.